Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita percaya Tuhan berikan kita kesehatan, kekuatan, dan hari ini kita bisa datang lagi untuk beribadah secara online, ibadah sekolah minggu kita. Ayo adik-adik semuanya, mari bersiap-siap, kita mau beribadah. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Engkau sangat baik dalam hidup kami, memberkati kami, menyertai dan memelihara kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan, saat ini kami akan memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu, mau datang beribadah dan menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami dari awal sampai berakhirnya ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ayo adik-adik semua kita semangat memuji Tuhan. Kita percaya bahwa kita pasti bersukaria karena Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Adik-adik semuanya, mari kita memuji Tuhan dengan bersukacita. Haleluya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Nah, karena Tuhan Yesus baik, kita tetap terus bersukacita. Haleluya. Adik-adik semua, kita percaya kita anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran, rajin beribadah, rajin berdoa, dan rajin baca Alkitab. Supaya kita menjadi anak-anak yang bertumbuh seperti pohon, berbuah lebat, dan disenangi orang. Begitu juga terlebih disenangi oleh Tuhan. Ayo kita angkat pujian kita, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik semuanya harus rajin membaca Alkitab dan berdoa kepada Tuhan. Sekali lagi,
baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, haleluya. Nah, adik-adik semua, saat ini kita mau menghafal ayat hafalan kita untuk bulan ini. Nah, adik-adik semua, ini minggu terakhir kita menghafal ayat hafalan ini. Adik-adik semua masih ingat ayatnya terdapat di mana? Ayo, terdapat di mana? Oke, ayo kita nyanyikan Amsal 7 ayat 1. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Oke, semuanya pasti sudah hafal kan? Amsal 7 ayat 1. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Sekali lagi. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Haleluya. Nah, adik-adik, ini adalah ayat emas atau yang kita hafalkan untuk bulan ini. Nah, sekarang ini dia teman-teman kita, adik-adik kita yang menghafal Amsal 7 ayat 1. Amsal 7 ayat 1. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Amin. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Proverbs 7 verse 1. My son, keep my words, and they are my commandments with thee. Amen. Amsal 7 ayat 1. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Amin. Amsal 7 ayat 1. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Amsal 7 ayat 1. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Terima kasih. Amin. Amsal 7 ayat 1. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Amsal 7 ayat 1. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Amsal 7 ayat 1. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku
perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Amin. Amsal 7 ayat 1. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Amin. Amsal 7 ayat 1. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Amsal 7 ayat 1. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Nah, adik-adik semuanya tetap bersemangat untuk menghafal ayat-ayat firman Tuhan. Amin. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan yang rajin dengar-dengaran, yang bertalenta dan yang membanggakan Tuhan. Big or small. Bersama Tuhan kita semuanya bisa bekerja, bisa berkarya dan bisa bertalenta. Haleluya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Amin. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Haleluya. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Haleluya. Kita bisa bertalenta karena ada Tuhan memberkati kita. Amin adik-adik. Sekali lagi ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Amin. Bersama Tuhan aku bisa. Haleluya. Kita menjadi anak-anak yang istimewa, anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita naikkan satu pujian, Yesus sayang padaku. Adik-adik harus tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi anak-anak kita semua. Yesus sayang padaku, Alkitab
tetap mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ingat, Tuhan berfirman, Dia sangat mengasihi kita semua, anak-anak Tuhan seperti kita. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab, di dalam Alkitab. Haleluya. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Nah, adik-adik semuanya, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih-Mu, atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami sebagai anak-anak bukan seperti pribadi yang lemah, tetapi kami percaya kami menjadi orang-orang yang berkemenangan, orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kita mau belajar mengenai firman Tuhan di mana Tuhan memberkati anak-anak. Jadi tema hari ini adalah Tuhan memberkati anak-anak. Nah, kalau ada yang mengingat tema-tema kita kemarin, kita bulan ini mendengarkan firman Tuhan mengenai anak-anak yang diceritakan di dalam Alkitab. Nah, adik-adik semua, kenapa bulan ini kita mendengarkan firman Tuhan melalui anak-anak? Karena anak-anak itu bukan hanya sekedar anak-anak, tetapi memiliki teladan, memiliki pelajaran hidup yang benar. Nah, adik-adik semuanya, untuk itu kita mau belajar bahwa Tuhan itu memberkati anak-anak. Ada berkat Tuhan yang tersedia pada anak-anak. Nah, mari kita mau membaca firman Tuhan dalam Matius 19. Matius 19 ayat 13 sampai 15. Matius 19 ayat 13 sampai 15. Kita dengarkan semua ya. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Nah, adik-adik, perhatikan ayat 14. Yesus berkata,
biarkanlah anak-anak itu, jangan halangi mereka untuk datang kepada Tuhan Yesus. Karena orang-orang seperti itu atau orang-orang atau anak-anak seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Adik-adik semuanya. Jadi waktu itu ada satu waktu Yesus mengajar atau memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada orang banyak. Jadi orang-orang tua atau papa mama mereka itu mau membawa anak-anak mereka mendengarkan Tuhan Yesus berbicara dan juga mau diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi orang tua ini membawa anak-anaknya untuk bilang seperti ini, ayo kita bawa anak-anak kita dekat sama Tuhan supaya Tuhan Yesus memberkati, menumpangkan tangan dan berdoa buat anak-anak. Tetapi waktu itu murid-murid Yesus memarahi mereka. Jangan. Anak-anak gak boleh di sini. Ya jangan. Gak usah. Di sini hanya untuk orang tua. Nah, ketahuan sama Tuhan Yesus. Terus apa yang Yesus katakan? Jangan menghalangi mereka. Mari sini, anak-anak boleh datang kepadaku. Lalu Tuhan Yesus meletakkan tangannya dan memberkati mereka. Nah, adik-adik semuanya, ingat ya, anak-anak itu perlu Tuhan Yesus. Kenapa adanya sekolah minggu? Supaya anak-anak semua ada kesempatan untuk belajar firman Tuhan, untuk belajar percaya sama Tuhan Yesus dan memiliki iman atau percaya Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Makanya kita harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin sekolah minggu, rajin memuliakan Tuhan lewat puji-pujian supaya kita sebagai anak-anak mengerti siapa Tuhan Yesus. Kelak kita bisa jadi anak-anak remaja, anak-anak muda, orang tua, orang dewasa menjadi orang-orang yang cinta Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, di samping itu anak-anak perlu Tuhan Yesus karena anak-anak itu adalah generasi muda, ya, generasi masa depan bangsa dan gereja masa depan. Jadi anak-anak itu dipersiapkan, diberikan pengajaran, diberikan kebenaran firman Tuhan supaya menjadi orang yang melakukan kebenaran waktu sudah besar nanti. Ya. Oke, setelah itu anak-anak juga perlu Tuhan, perlu kebenaran, perlu kasih Yesus. Ya, perlu mengerti bahwa saya ini anak-anak, tetapi Tuhan Yesus sangat mencintai karena kita adalah anak-anak istimewa. Karena Tuhan memberkati kita. Adik-adik semua, sekarang kita mau tahu apa yang dimiliki oleh anak-anak. Tadi kita baca dalam firman Tuhan ayat 14, di situ dikatakan sebab anak-anak seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Wah, apa ini ceritanya? Apa ini maksudnya? Nah, adik-adik semuanya, kalau kita mau masuk ke dalam kerajaan sorga, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik tahu, anak-anak itu gampang sekali percaya kepada segala sesuatu. Dulu waktu Om Rifan masih kecil, orang tua bilang, waktu Om Rifan jatuh terus berdarah di kaki, dibilang gini, kamu jangan nangis, nanti keluar nasi. Akhirnya dengan kesakitan Om Rifan tahan sakitnya, Om Rifan tahan untuk menangis supaya enggak keluar nasi. Akhirnya sampai sekarang masih diingat, ya. Tapi itu bukan kebenaran. Contohnya seperti itu. Waktu kecil Om Rifan dikasih tahu kalau luka akan keluar nasi. Sampai sekarang Om Rifan ingat. Terus waktu itu Om Rifan tinggal di kampung,
ada sungai. Jadi jam 1 pergi mandi-mandi, jam 2 pergi mandi-mandi. Tetapi orang tua marah dan bilang, jangan pergi mandi, ada penunggunya. Ya, dari situ Om Rifan mulai takut dan tidak berani lagi pergi mandi. Ternyata bukan itu, supaya kita menjauhkan diri dari kecelakaan atau bahaya kalau kita mandi di sungai. Mungkin ada binatang buas, mungkin nanti kita jatuh dan kita tidak diketahui oleh orang tua. Kalau mandi harus pergi dengan orang tua, seperti itu maksudnya padahal. Nah adik-adik, tapi itu Om simpan, Om ingat sampai sekarang. Itulah istimewanya anak-anak. Punya ingatan dan punya kepercayaan penuh kepada segala sesuatu. Ya, kepada sesuatu. Nah, waktu itu juga Om Rifan pernah dengar gini, jangan duduk di bantal. Kalau di kamar kan ada bantal, kita bisa duduki. Dibilang jangan duduk di bantal, nanti bisulan. Akhirnya kita nggak duduk di bantal. Ternyata maksud orang tua adalah itu bukan tempat duduk, duduklah pada tempatnya. Itu kan untuk kepala, untuk tidur. Jadi nggak boleh diduduki, nanti rusak. Tetapi itulah semua yang Om Rifan ingat sampai sekarang. Contoh satu lagi dari cerita firman Tuhan. Kemarin kita sudah dengar firman Tuhan mengenai Kain. Ada guru sekolah minggu Om Rifan bilang seperti ini. Kenapa persembahan Kain dan persembahan Habel itu berbeda? Ada yang diterima, ada yang tidak. Nah, kenapa Kain tidak diterima? Terus dijawab guru sekolah minggu Om, karena Kain mempersembahkan sisa-sisa kulit padi, makanya dia tidak diterima. Dia hanya kasih buah-buahan busuk, makanya dia nggak diterima. Kalau Habel dia kasih kambing domba yang gemuk. Padahal itu salah, kita sudah belajar minggu lalu. Tetapi itu masih Om Rifan ingat sampai sekarang. Nah, jadi itulah istimewanya anak-anak. Anak-anak itu yakin dan dia percaya. Tetapi sayang sekali, banyak orang-orang menganggap sepele anak-anak, mengatakan segala sesuatu yang tidak benar, akhirnya membuat mereka percaya dengan hal yang tidak benar. Untuk itu di pasal 18, Matius 18, Tuhan Yesus berkata, jangan sesatkan anak-anak, ya, jangan buat mereka tidak dengar kebenaran, jangan kasih mereka berita bohong, ya, jangan. Anak-anak itu penting sekali. Kenapa? Mereka itu percaya. Anak-anak seperti kita itu percaya kepada Tuhan dengan tidak bertanya-tanya. Kalau orang tua mau mempercayai Tuhan, kenapa kita harus percaya Tuhan? Kenapa harus begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Semuanya kenapa? Akhirnya meragukan Tuhan Yesus. Tetapi anak-anak, apalagi anak-anak Bukit Zaitun Batam, kita harus percaya kebenaran bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus adalah juru selamat kita menuju ke surga. Makanya dibilang di ayat firman Tuhan itu, anak-anak yang empunya kerajaan surga. Maksudnya orang-orang yang percaya tidak bertanya, itulah yang akan pergi ke kerajaan sorga. Itulah yang akan selamat. Punya kepercayaan penuh. Tidak meragukan Tuhan. Bener enggak ya? Bener enggak ya? Nah, itulah istimewanya anak-anak. Anak-anak satu kali mereka dengar sesuatu mereka akan percaya. Untuk itu adik-adik semua, para orang tua, mari orang tua memberikan pengetahuan, memberikan kebenaran yang benar-benar benar untuk anak-anak demi kebaikan anak-anak kita. Anak-anak sekolah minggu juga dengarkan kebenaran, dengarkan berita-berita yang benar. Jangan berita-berita yang tidak benar. Oke? Nah, Tuhan Yesus di ayat yang kita baca tadi dibilang gini,
Jangan ada yang menghalangi, jangan ada yang ganggu anak-anak untuk datang mendengarkan firman Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan, datang untuk dekat sama Tuhan. Gak boleh ada yang menjauhkan anak-anak. Kenapa? Ya, apa yang menjadi penghalang kadang-kadang? Contohnya yang jadi penghalang itu kadang orang tua. Orang tua sibuk, orang tua malas, orang tua ogah-ogahan memberikan kesempatan untuk beribadah. Kalau anaknya malas, ya udahlah dibiarin aja. Tapi Om percaya orang tua di GTI Bukit Zaitun keren. Mereka selalu ingatkan untuk beribadah. Nah, penghalang yang berikutnya, teman-teman. Udahlah nanti aja, minggu depan aja ibadahnya. Setelah minggu depan, udahlah kita main aja, kita bikin ini aja dulu, gak usah ibadah. Atau gak usah berdoa, gak usah baca Alkitab, kita main saja. Nah, ajakan teman-teman kita atau abang atau adik atau kakak itu juga mempengaruhi menjadi penghalang bagi kita dengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik semua, penghalang yang lain yaitu game atau mainan kita di rumah. Lebih asik main daripada dengar firman Tuhan. Lebih asik main daripada baca firman Tuhan. Lebih asik main daripada berdoa. Lebih asik main daripada beribadah sekolah minggu online seperti ini. Nah, itu salah satu penghalang juga. Kemudian rasa malas. Kita bangun pagi, masih ngantuk, dingin. Enakan selimutan nih. Setelah itu telat. Nanti bisa dinonton lagi. Akhirnya pas hari Minggu jam 8 pagi hanya 4 yang menonton. Hanya 4 yang atau 5 menonton yang mengikuti ibadah. Nah, adik-adik semua, kita harus tepat waktu beribadah. Oke, adik-adik semua. Nah, ingat jam 10 ya, jam 10 ada ibadah sekolah minggu. Kita harus tepat waktu. Ayo lawan rasa malas, bilang kita mau beribadah. Ingat, kita anak-anak Tuhan yang istimewa. Untuk itu mari kita buat hati Tuhan senang. Ingat, ada banyak penghalang. Orang tua, teman-teman, game atau mainan, rasa malas dan sebagainya. Tapi ingat, kita harus ingat, kita ini kan anak-anak Tuhan yang istimewa. Kita nggak boleh malas, tidak boleh ada yang menghalangi saya mendengarkan firman Tuhan. Amin, amin. Nah, adik-adik, untuk itu Tuhan Yesus sayang kepada kita. Ada 2 contoh anak-anak yang ditulis dalam Alkitab yang luar biasa menurut Om Rifan. Om Rifan suka dengan mereka. Bahwa mereka itu membuat sesuatu pilihan atau yang mereka kerjakan itu sampai ditulis di Alkitab. Yang pertama dalam Perjanjian Lama. Itu cerita tentang Naaman. Ingat, ada budaknya, budak kecil, perempuan, ya. Di situ anak kecil budak Naaman mengatakan, ada satu nabi, ya, ada satu nabi di tanahku, di negeriku yang dapat menyembuhkan engkau, dapat menyembuhkan Naaman. Ya, dia bisa bersaksi, dia bisa mengatakan kebenaran. Ya, dia bisa mengatakan kebenaran. Ya, karena dia percaya ada nabi Tuhan yang benar yang dapat menyembuhkan tuannya Naaman. Yang kedua, dalam Perjanjian Baru, ketika 5.000 orang lebih kelaparan, hanya satu yang membawa makanan, yaitu anak kecil. Kalau kita bayangkan, misalnya Breven, ya, Breven punya makanan, terus mau dibagi-bagi, mikir nggak ya? Makananku dibagi-bagi untuk semua orang banyak ini, bagaimana ya? Kasih nggak ya? Kasih nggak ya? Kasih nggak ya? Nah, semoga Breven enggak ya. Oke, jadi anak kecil ini memberikan kepada Tuhan makanannya untuk diberkati, menjadi sesuatu alat mujizat Tuhan, memberkati atau memberikan makanan kepada 5.000 lebih orang yang ada waktu itu. Makanya sekarang kita bisa tahu ceritanya 5 roti dan 2 ikan.
Siapa yang bawa? Anak kecil. Anak kecil, saluran atau saluran berkat atau salah satu pembawa mujizat. Ya, dia bawa makanan, Tuhan berkati jadi mujizat. Memberi makan 5.000 orang lebih. Bahkan ada sisanya. Nah, adik-adik semuanya, untuk itu kita jangan malu jadi anak-anak sekolah minggu. Saya masih sekolah minggu, saya mau jadi anak-anak yang dewasa lah, saya nggak mau ikut sekolah minggu, malu Loh, nggak boleh. Kita harus jadi anak-anak yang tetap terus senantiasa taat, rajin untuk beribadah, untuk dengarkan kebenaran, untuk percaya Tuhan Yesus, supaya dalam kehidupan kita bisa menyampaikan kebenaran, bisa memberikan kebenaran seperti dua orang ini tadi. Ya, budak kecil, budak anak-anak yang memberitakan kebenaran kepada Naaman. Akhirnya Naaman sembuh. Ya, akhirnya Naaman mengalami mujizat. Karena siapa? Anak kecil. 5.000 orang, 5.000 orang lebih makan 5 roti dan 2 ikan. Siapa yang bawa? Anak kecil. Anak kecil itu bisa, anak kecil itu bertalenta, anak kecil itu istimewa. Jangan pernah ragu untuk percaya kepada Tuhan, karena Tuhan membuat kita istimewa. Ingat, tema kita adalah Tuhan memberkati anak-anak. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Nah, inilah kebenaran firman Tuhan yang kita dapat pelajari dari bulan ini. Kita belajar bahwa Tuhan juga bisa pakai anak-anak untuk menjadi kesaksian, untuk membawa kebenaran kepada orang banyak. Amin. Mau dipakai Tuhan? Mau dipakai Tuhan? Nah, setialah kepada Tuhan supaya Tuhan akan memakai kita dan memberkati kita. Nah, adik-adik semuanya, mari kita mau berdoa menutup ibadah kita hari ini. Tuhan kami yang baik, kami mengucap syukur kepadamu karena kami percaya Engkau Allah yang sangat mengasihi kami, melindungi kami dan memberkati kami. Kami bukan anak kecil yang gampangan, tetapi anak kecil yang Engkau berkati, yang Engkau buat istimewa dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kehadiran kami bukan kehadiran yang membebani orang tua, tetapi kami percaya kehadiran kami membuat keluarga kami bahagia, membuat kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Engkau berkati mereka, berkati orang tua mereka, pekerjaan keluarga mereka. Dan kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang belum sempat untuk mengikuti ibadah, Engkau Tuhan pimpin, tolong dan sertai supaya mereka juga dapat beribadah seperti kami. Terima kasih Tuhan, Engkau pertemukan kami kembali minggu depan di waktu yang sama supaya kami bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan, shalom.